Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman, akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis, akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ini yang menurut saya sangat blunder sekali ya, apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Tidak ada kapok-kapoknya. Padahal kalau kita lihat dari Suswono, bahkan ketika waktu lalu rame diperbincangkan dan bahkan ada pelaporan di kepolisian, itu memang menyebut soal janda-janda dan lain sebagainya lah. Tetapi saat ini diulang lagi oleh Ridwan Kamil, dan bahkan ya seolah-olah itu janda sangat wow sekali menurut Ridwan Kamil ya. Karena kalau kita lihat dari video ini ya, nanti janda-janda akan diurus lahir batin oleh siapa, oleh si A, si B, dan lain sebagainya. Padahal yang cukup mengejutkan kalau Ridwan Kamil misalkan membaca pemberitaan ya. Kalau kita lihat data dari BPS pada saat lalu ya, memang pernikahan turun dan bahkan perceraian pada saat lalu naik dikarenakan ya banyak pria yang kurang mapan dan lain sebagainya, sehingga banyak wanita memutuskan untuk bercerai dan bahkan juga angka pernikahan pada saat ini menurun. Nah, angka pernikahan di Indonesia turun, wanita mandiri banyak, pria mapan sedikit. Nah, memang seperti ini ya, kemungkinan banyak janda-janda itu bukan karena keadaan, tetapi memang pilihan. Ridwan Kamil kemungkinan tidak melihat seperti ini ya, karena pilihan, terutama wanita tersebut memilih untuk menjadi wanita mandiri dan lain sebagainya. Dan untuk memilih pria yang mapan itu juga kalau kita lihat dari data BPS itu sangat sedikit. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, angka pernikahan di Indonesia turun 128.000 dibandingkan 2022 menjadi 1,6 juta tahun lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Suyanto menilai jumlah perempuan mandiri yang meningkat menjadi salah satu alasan. Data BPS 2024 menunjukkan angka pernikahan di Jakarta turun 4.000, Jawa Barat 29.000, Jawa Tengah 21.000, dan Jawa Timur sekitar 13.000. Secara keseluruhan di Indonesia jumlah perkawinan turun 28% dalam 10 tahun terakhir. Bagong Suyanto menilai salah satu penyebab penurunan angka pernikahan yakni semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk bersekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Ketergantungan perempuan juga menurun, kata Bagong dikutip dari laman resmi Unair. Nah, jadi kenyataannya sangat berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil. Nah, bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, astaga, habis Suswono sekarang giliran Ridwan Kamil melecehkan perempuan. Nanti janda-janda akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis, sambil mereka ketawa-ketawa sinis. Gak kapok ya merendahkan perempuan terus. Seperti ini video dari Ridwan Kamil yang menurut saya sungguh wow sekali, tidak ada kapok-kapoknya. Padahal wakilnya pada saat lalu juga banyak komentar-komentar negatif terkait Suswono ya, menyebut soal janda dan lain sebagainya lah. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman, akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis, akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Terusnya itu kampanye, mengkampanyekan program-programnya, mengkampanyekan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil pada saat menjadi gubernur, belanja masalah dan lain sebagainya. Bukan malah ya seperti ini. Menurut saya sangat lucu sekali lah, dan akhirnya juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen-netizen, dan akhirnya rame lagi. Tidaknya video dari Ridwan Kamil yang mengatakan terkait janda dan lain sebagainya. Dari Mirja, norak banget kampanyenya, walau bercanda Prabowo nggak salah dukung nih. Ya maklumlah, mindset mereka cuma sampai tahap itu saja, lahir batin
Doezin lahir batin jokesmu garing boy, oh jandaku nasibmu gini. Nah, bahkan tidak hanya itu saja ya, kemungkinan sudah mulai panik karena hasil survei ya kurang 6 hari lagi ada pencoblosan ya. Tetapi juga tidak menaikkan elektabilitas walaupun sudah didukung oleh Pak Jokowi secara terang-terangan, dan bahkan juga Presiden Pak Prabowo katanya sudah mendukung Ridwan Kamil, Wakil Presiden bahkan juga mendukung Ridwan Kamil. Tetapi dari hasil survei tetap saja yaitu Pak Pramono Anung dan Rano Karno yang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Dari hasil survei terbaru dari Indo Polling Network, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu berada di 38,4%, sedangkan Dharma Kun 3,8% dan Pramono Dul 47,3%. Wah, menurut saya juga sangat bos sekali, kurang lebih terpaut 10%. Dan bahkan tidak hanya itu saja, dari hasil survei dari Polmark, bahkan elektabilitas Pramono unggul di 40,3%, sedangkan Ridwan Kamil 34,8%. Dari hasil survei terbaru sudah tertinggal jauh ya Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi memang harap-harap cemas ya, sangat cemas sekali kemungkinan. Dan bahkan kalau kita lihat juga dukungan kepada Pak Pramono Anung semakin mendekati pencoblosan itu semakin banyak. Ya seperti dari dukungan Bravo 5. Belum lagi yang cukup keren yaitu Anies Baswedan bahkan juga menjatuhkan dukungannya kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno, dan bahkan juga sudah memberikan kode 3 jari. Menurut saya itu sangat keren sekali dan itu sangat kejutan sekali, apalagi elektabilitas Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta itu cukup mentereng, berada di 30%. Artinya ya mayoritas pendukung Anies Baswedan pasti akan memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut saya sudah dipastikan itu ya. Dari Dr. Rido pusing deh, Suswono nilep. Mantap luar biasa, Pramdul kembali unggul coblos nomor 3, Pramdul menang 1 putaran. Ya, sangat keren sekali lah, elektabilitasnya semakin hari semakin naik, bukannya seperti Ridwan Kamil dan Suswono justru semakin turun. Bang, kasus jauh-jauh Suswono nilep Ganjar juga dulu begitu, tapi akhirnya keok juga. Sangat berbeda sekali karena saat ini bansos juga sudah di stop ya, pada tanggal 13 November yang lalu sudah di stop. Kalau tidak ada bansos kemungkinan bisa saja hasil survei ini benar-benar bisa akurat seperti hasil pada real KPU besok ya. Nah, yang cukup lucu lagi dari Ridwan Kamil tuh menyindir Anies di depan Jokowi, dulu berseteru dengan PDIP sekarang gabung. Ini sangat lucu sekali. Apakah Ridwan Kamil itu tidak membaca atau tidak ngaca ya? Pak Jokowi itu mulai dari menjadi wali kota itu diberikan rekomendasi oleh PDIP loh, dan bahkan ditandatangani oleh Pak Pramono Anung. Dan bahkan juga yang cukup lucunya ya, setelah menjadi wali kota, diberi rekomendasi menjadi gubernur Jakarta dan bahkan presiden 2 periode, tiba-tiba bermanuver. Saat ini bahkan di Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jakarta, di Pilkada Jawa Timur bahkan tidak ada yang didukung dari calon-calon PDIP. Nah, menurut saya Pak Jokowi ini sangat dendam sekali ya kepada PDIP ya kalau kita lihat dari sini ya. Dan bahkan juga Pak Pramono Anung yang sudah menemani Pak Jokowi selama 23 tahun itu juga saat ini tidak didukung dan bahkan sudah ditinggalkan. Ya seperti itulah. Ya tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.